Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video jurnal rangkuman materi Latsar. Untuk kali ini materi yang akan saya ulas adalah etika publik. Nah, di materi kali ini narasumber banyak membahas mengenai bagaimana perilaku seseorang dalam pelayanan publik. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana etika publik yang seharusnya kita pelajari dulu atau kita ketahui dulu apa arti etika. Di sini di etika itu diartikan sebagai refleksi atas hal yang baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar itu. Ketika menjadi etika publik, maka pengertiannya menjadi refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Kemudian tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Lalu tuntutan seorang PNS beretika adalah memberikan pelayanan publik yang profesional, di mana membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga dibutuhkan kompetensi etika. Nah, dari situ kita mengerti ternyata etika itu adalah bagian penting dari diri seorang PNS. Kemudian bagaimana aturan-aturan yang harus dipatuhi PNS dalam menjalankan profesinya. Nah, kita perlu pahami dulu apa itu namanya kode etik. Jadi kode etik itu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Lalu kode etik profesi itu merupakan pengaturan tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu tersebut. Kemudian bagaimana kode etik seorang ASN? Nah, ini saya akan membacakan satu persatu. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Lanjut, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN tersebut. Yang selanjutnya adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dari hal-hal tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat diinternalisasikan, yaitu adanya sanksi terhadap tindakan salah yang kita perbuat, baik sanksi moral, sosial, dan hukum tertulis. Kemudian kode etik merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Hal yang penting itu adalah niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Yang selanjutnya, paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu adalah baik dan suka kepada hal-hal yang baik.
Selanjutnya itu diperlukan peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk mengunggah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Kemudian, hal apa saja yang bisa saya implementasikan? Yang pertama, nilai yang dapat diimplementasikan adalah refleksi diri. Karena sejatinya seorang dewasa yang normal, kita itu sudah mengetahui mana perilaku yang baik dan yang buruk. Kemudian secara umum kita memiliki standar yang sama terhadap nilai baik dan buruk suatu perilaku. Kemudian nilai baik buruknya perilaku itu cenderung bersifat kekal sepanjang waktu. Nah, sekian tadi rangkuman materi tentang etika publik pada rasa kali ini. Saya ucapkan terima kasih.